Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya, dan untuk kalian yang baru bergabung di sini, aku informasikan kalau videoku lebih panjang dan lebih rinci dibandingkan video-video sejenis ini. Dan kalau kalian lebih suka hal-hal yang on point, hal-hal yang ringkas, videoku nggak akan cocok dengan kalian karena kalian pasti akan bilang kalau videoku terlalu lama dan terlalu bertele-tele. Karena itu silahkan kalian cocokkan tontonan kalian dengan karakter diri kalian. Dan aku udah nggak menerima lagi komentar atau keluhan tentang videoku yang terlalu lama, videoku yang terlalu bertele-tele, karena aku udah informasikan di awal kalau videoku memang seperti ini. Jadi kalau kalian masih klik video ini, kemudian nantinya di tengah-tengah kalian ngeluh kayak, ini kapan sih selesainya? Kenapa sih ini pretelannya harus dimasukin juga, nggak penting gitu kan? Terlalu lebay, terlalu bertele-tele. Itu udah jadi tanggung jawab pribadi kalian. Karena kan kalian yang klik video ini dengan sadar, walaupun aku udah kasih tahu sebelumnya tentang resikonya. Kemudian aku udah taruh timestamp di deskripsi box di bawah, dan kalian bisa langsung ke bagian-bagian yang kalian mau, seandainya ada bagian-bagian sebelumnya yang kalian udah bosen dengernya, capek, males buat apa gitu. Kemudian untuk hari ini, kasus yang akan kita bahas adalah hilangnya pasangan suami istri bernama Alvin dan Catherine Lickness, atau yang biasa dipanggil Kathy, juga cucu mereka yaitu Nathan O'Brien. Kemudian kita akan mulai dari profilnya Alvin dan Kathy, juga orang-orang di sekitar mereka yang punya porsi masing-masing tentang kasus ini. Alvin Cecil Lickness lahir pada 22 Juni 1948. Dia adalah seorang pria cerdas, penuh perhitungan, sensitif, menjunjung tinggi HAM, memiliki hidup yang efisien dan teratur, suka bermain ski, mengambil kelas untuk menerbangkan pesawat, melompat dari pesawat, juga mengambil kelas untuk menyelam ke dalam laut. Sementara Kathy, dia lahir dengan nama Catherine Faye pada 5 April 1961 di Calgary, Alberta. Kathy dikenal sebagai wanita yang akan menolong siapapun saat dalam kesulitan. Dia juga dikenal sebagai wanita yang sangat mencintai keluarganya, mencintai hewan, dan tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Kathy memiliki sertifikat untuk desain web, desain grafis, penerbitan online, dan lisensi untuk melakukan jual beli real estate. Alvin dan Kathy sendiri kemudian tinggal di Park Hill, Calgary, Kanada, dan mereka memiliki 4 orang anak. 2 diantaranya adalah Jennifer Lickness dan Ellen Lickness. Jennifer Lickness menikah dengan seorang pria bernama Rod O'Brien, dan mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Luke, Nathan, dan Max. Sementara Ellen, dia menikah dengan seorang wanita bernama Patty Garland. Dan Patty, dia memiliki seorang kakak bernama Douglas Garland. Selanjutnya pada tahun 2014, Alvin sama Kathy berencana untuk pensiun dari pekerjaan mereka dan menjual semua properti mereka seperti tanah, bangunan, dan saham karena mereka mau menghabiskan masa tua mereka dengan tenang, dengan damai. Tapi dari semua properti yang mereka jual, mereka cuma menyisakan 2 buah properti, yaitu bangunan, dan 2 buah bangunan tersebut adalah rumah baru mereka yang berlokasi di Edmonton dan juga kondominium yang berlokasi di Meksiko. Dan kenapa menyisakan 2 hunian tersebut? Karena Kathy sama Alvin bingung mereka mau habisin masa tua mereka di Edmonton atau di Meksiko. Kemudian untuk kasus yang menimpa Alvin, Kathy, dan juga cucu mereka, Nathan, terjadi pada Juni 2014. Awalnya pada Minggu 29 Juni 2014, Jennifer atau Jen, anak dari pasangan Alvin dan Kathy, tanya sama anak keduanya, yaitu Nathan. Nathan ditanya sama ibunya, kamu mau habisin hari Minggu ini untuk pergi ke kebun binatang atau pergi ke rumah kakek dan nenek? Dan karena Nathan tahu kalau kakek dan neneknya sebentar lagi bakalan pindah, akhirnya Nathan bilang sama ibunya kalau dia mau menghabiskan hari Minggunya di rumah kakek dan neneknya. Jen kemudian pergi ke rumah orang tuanya bareng sama Nathan dan anak terakhirnya yang baru berusia 1 tahun, yaitu Max. Dan Luke nggak ikut karena dia lebih milih untuk tinggal di rumah bareng sama ayahnya. Di kediaman Lickness sendiri waktu itu lagi diadain acara lelang dan dihadiri oleh 30 orang. Pada saat itu usia Alvin 66 tahun dan Kathy 53 tahun. Kemudian waktu acara lelang udah selesai, mereka pesen makanan Cina dan mereka
makan malam sambil nonton TV. Setelahnya mereka pergi tidur. Alvin tidur di kamar utama rumahnya sendirian karena istrinya Kathy tidur bareng sama Nathan. Sementara Jen, dia tidur sama Max. Kemudian sekitar jam 10 atau jam 11 malam, Max nangis nggak berhenti-berhenti, dia rewel, mau ditenangin segimanapun sama Jen juga Kathy, Max tetap nggak bisa diem, bahkan Max nggak mau sekalipun ditidurin di ranjang kediaman kakek dan neneknya. Di situ akhirnya Jen bilang sama ibunya kalau aku malam ini mau pulang aja karena nggak tahu kenapa ini si Max rewel banget, tapi besok aku bakal balik untuk jemput Nathan, karena kan waktu itu si Nathan ini udah tidur dan gak enak aja kalau Jen bangunin Nathan kemudian bawa dia pulang. Kemudian besoknya pada 30 Juni sekitar jam 10 pagi, Jen datang ke rumah orang tuanya bareng sama Max. Dia masuk ke properti keluarganya atau ke properti orang tuanya sambil gendong Max, dan dia ngerasa aneh di situ karena orang tuanya yang biasanya selalu kunci pintu dan juga tutup pintu, justru hari itu pintu rumah mereka kebuka dan Jen udah cium bau-bau nggak enak sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumah orang tuanya dan banyak darah di dalam rumah. Di kamar utama tempat Alvin semalam tidur, darah di mana-mana termasuk di ranjang. Kemudian darah juga ada di area dapur, di tangga, di lantai, di dinding, di garasi rumah, semuanya penuh sama darah. Dan waktu Jen cari 3 anggota keluarganya, dia nggak bisa temuin satu pun di antara mereka. Jen kemudian telepon suaminya dan dia bilang sama Rod kalau keluargaku udah dibunuh dan tubuh mereka dibawa. Dan Rod kemudian bilang sama Jen kalau kamu sekarang masuk ke dalam mobil, kunci pintu mobil dan telepon polisi. Nggak lama kemudian polisi datang dan mereka langsung cek seluruh area rumah pasangan Liknes. Awalnya mereka mikir kalau mungkin Nathan kan umurnya masih 5 tahun. Mungkin si Nathan ini lagi sembunyi di suatu tempat yang sempit. Tapi setelah proses pencarian dan polisi nggak bisa menemukan Nathan, akhirnya dikonfirmasi kalau semua orang yang berada di kediaman Liknes dibawa oleh si pelaku. Dan polisi kemudian menyimpulkan kalau yang terjadi di kediaman Liknes adalah penculikan. The parents of a missing 5-year-old Calgary boy spoke directly to their son today through the media, telling him that they love him, promising that they'll bring him home soon. Your mom and dad, Luke and Maximus, and your whole family loves you to every star and back. Nathan, you are our superhero right now, and we're gonna bring you home very soon. Nathan, I need you to hear my voice right now, and I need you to know that Mommy and Daddy love you more than anything in this world. And we can't be with you right now, but the best people that can be with you other than us is your grandparents. And I know Grandma's holding you so tightly right now. Hasil dari pencarian di rumah pasangan Liknes hari itu adalah yang pertama, kediaman Liknes dipenuhi darah di kamar, tepatnya di ranjang. Spray ranjang ditemukan terlepas dan ada di lantai, kemudian juga darah terdapat di tangga, dapur, garasi, tembok, dan lemari. Yang kedua, ditemukan darah berbentuk tangan anak kecil di tembok rumah yang kemungkinan besar itu adalah bekas tangan Nathan. Dan setelah diperiksa, cap darah berbentuk tangan Nathan tidak hanya mengandung darah Nathan, tapi juga darah kakek dan neneknya. Yang ketiga, ada bekas seretan di lantai. Yang keempat, salah satu pintu rumah dirusak yang kemungkinan besar dilakukan oleh pelaku dan dia masuk ke dalam rumah lewat pintu tersebut. Yang kelima, semua DNA yang ditemukan di kediaman Liknes adalah milik Alvin, Kathy, dan Nathan. Sama sekali tidak ada DNA pelaku yang ditemukan. 6. Ditemukan beberapa gigi di lantai yang kemudian dikonfirmasi bahwa itu adalah milik Alvin. 7. Kemungkinan besar semua korban dibawa dalam keadaan masih hidup dilihat dari jumlah darah yang ditemukan. 8. Ditemukan satu set barbel berlumuran darah di garasi rumah yang kemungkinan besar itu adalah alat yang digunakan untuk memukul Alvin, Kathy, dan Nathan. Polisi kemudian langsung adain pencarian besar-besaran untuk temuin Alvin, Kathy, dan Nathan. Mereka melakukan wawancara kepada hampir 200 orang yang menghadiri acara lelang Alvin dan Kathy. Polisi juga kemudian periksa semua CCTV
yang ada di sekitar kediaman Liknes. Mereka juga bahkan periksa CCTV yang ada di rumah, toko, atau bangunan apapun yang menuju kediaman Liknes. Masyarakat sekitar kemudian juga ikut dalam membantu menemukan Alvin, Kathy, dan Nathan. Mereka bukan hanya menyerahkan CCTV kepada polisi, tapi mereka juga ikut memeriksa CCTV di rumah mereka secara pribadi. Setiap hari, polisi mendapatkan 1.300 laporan dari masyarakat tentang informasi yang mencurigakan bagi mereka pada hari menghilangnya mereka bertiga, juga informasi tentang CCTV yang udah mereka periksa dan kemudian mereka ngerasa kalau mereka menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan atasan Rod, orang tua Nathan dan juga menantu pasangan Liknes, atasannya ini bilang kalau seandainya memang ini adalah kasus penculikan dan si penculik minta tebusan, kasih informasi itu ke kami karena kami yang akan bayar tebusannya. Jadi membantu itu mereka untuk temuin pasangan Liknes dan juga cucunya. Saat itu polisi mencurigai 6 orang yang diduga sebagai pelaku. Orang pertama adalah pelanggar seks setempat. Orang kedua adalah seorang pria yang telah menembak Putri Alvin Liknes bertahun-tahun sebelumnya. Orang ketiga adalah mantan tamu rumah keluarga Liknes yang mencurigakan. Orang keempat dan kelima adalah 2 mantan karyawan Alvin yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah Douglas Garland, kakak dari menantu mereka, Patty, yang bermasalah dengan mereka sejak beberapa tahun sebelumnya. 4 Juli 2014, polisi merilis sebuah foto CCTV yang menunjukkan sebuah mobil pick-up jenis Ford F-150 warna hijau, keluaran akhir tahun 1980 atau awal 1990 yang mereka duga adalah mobil milik pelaku. Kendaraan tersebut terlihat beberapa kali di sekitar kediaman Liknes pada hari menghilangnya Alvin, Kathy, dan Nathan sebelum akhirnya terlihat terparkir di jalan menuju kediaman Liknes. CCTV kemudian juga menangkap gambar seorang pria yang keluar diam-diam dari kediaman Liknes pada 30 Juni 2014 tengah malam. Selanjutnya, kendaraan tersebut terlihat melaju dengan benda berwarna putih besar di bagian bak truk yang sebelumnya nggak ada, dan diyakini bahwa Alvin, Kathy, dan Nathan ada di dalam sana. Kendaraan tersebut terlihat menuju airdrie. Nggak lama setelah polisi mengumumkan tentang kendaraan yang diduga adalah milik pelaku, kepolisian mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Patty Garland. Dan Patty bilang sama polisi kalau aku tahu siapa pemilik mobil tersebut. Mobil tersebut adalah milik kakakku, Douglas Garland, yang saat ini tinggal di airdrie bersama kedua orang tua kami. Dan Douglas, dia punya dendam dengan Alvin yang adalah mertuaku. Setelahnya, Patty sama suaminya yaitu Alan Liknes pergi ke kantor polisi untuk serahin bukti yang menunjukkan kalau itu mobil emang mobilnya kalau mobil itu emang mobilnya Douglas. Dan Patty sama Alan kemudian cerita tentang Douglas dan juga apa masalahnya Douglas dengan Alvin. Awalnya, Patty bilang kalau Douglas adalah pria yang penyendiri, tanpa teman dan tanpa pasangan. Selain itu, kakaknya juga dikenal sebagai narapidana, pencuri identitas, dan juga menderita masalah mental. Douglas dikenal cukup pintar karena pada tahun 1980-an, dia berhasil masuk ke University of Alberta sebagai mahasiswa kedokteran. Tapi dia nggak lama kuliah di situ karena setelahnya dia dikeluarkan setelah dia ketahuan mencontek dan juga memiliki masalah mental. Kemudian pada tahun 1988 dan 1989, Douglas ditangkap karena pelanggaran senjata, tapi dakwaannya ditarik dengan jaminan. Pada tahun 1992, di usianya yang ke-33 tahun, Douglas ditangkap di pertanian keluarganya karena menjalankan lab sabu, tapi lagi-lagi dia kemudian dibebaskan dengan jaminan. Selanjutnya, Douglas pergi ke British Columbia, dan di sana Douglas hidup sebagai Matthew Kemper Hartley, identitas yang dia curi dari seorang remaja Alberta berusia 14 tahun yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1980. Douglas, dia bukan cuma pakai namanya Matthew untuk hidup di sana, tapi dia juga kumpulin tunjangan pengangguran atas nama
Matthew. Kemudian pada tahun 2000 akhirnya Douglas ketahuan pakai namanya Matthew untuk keuntungan pribadinya, dan dia kemudian dihukum selama 6 bulan tapi kemudian dibebaskan dengan alasan gangguan mental yang dia derita dan semua perbuatannya karena masalah mentalnya. Selanjutnya pada tahun 2006 adalah awal pertama kali Douglas ketemu sama Alvin. Pada tahun 2006 Alvin Lignes sedang berkecimpung di industri eksplorasi minyak dan gas bersama putranya, yaitu Alan. Alvin sama Alan kemudian sewa Douglas untuk bekerja pada bagian pompa yang dapat memisahkan antara minyak dan air. Kemudian pada awal tahun 2007, hubungan Alvin dengan Douglas mulai bermasalah. Waktu itu, entah kenapa si Douglas ini nggak mau angkat teleponnya Alvin, padahal pekerjaan mereka itu kan belum selesai. Dan karena si Alvin udah coba telepon Douglas beberapa kali, tapi tetap nggak diangkat. Akhirnya, Alvin memutuskan hubungan kerja mereka, dan Douglas dia nggak dibayarkan gajinya. Dia cuma dibayar sesuai dengan jam kerjanya dia. Dan di situ si Douglas ini justru ngerasa kalau dirinya nggak dihargai sama Alvin, dirinya diremehkan sama Alvin, dan bahkan waktu pompa yang sebelumnya dikerjakan sama Douglas, pekerjaannya udah selesai dengan tangan orang lain, Alvin kemudian mematenkan pekerjaan tersebut tanpa menyebut namanya Douglas. Dan di situ Douglas makin kecewa, dia makin marah, dan bahkan Douglas juga berkali-kali menghubungin Alvin juga Alan, tapi karena mereka udah muak sama Douglas, mereka berdua nggak mau lagi berhubungan sama Douglas. Jadi awal permasalahannya adalah seperti itu. Kemudian Douglas ini sering cerita tentang keselnya dia sama Alvin, kecewanya dia sama Alvin yang nggak memperlakukan dirinya dengan adil, yang nggak membayar dirinya sepenuhnya. Padahal ya kan emang si Douglas ini nggak kerja sampai selesai kan, jadi wajar aja kalau si Alvin kemudian nggak mau bayar dia utuh. Dan di situ Douglas ini terus-terusan jelekin Alvin di depannya Patty, ungkapin tentang keselnya dia sampai 7 tahun kemudian. Setelah keterangan dari Patty, polisi kemudian datang ke kediaman keluarga Douglas. Mereka kemudian bawa Douglas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara sebagian lagi polisi atau Royal Canadian Mounted Police atau Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada datang dengan kendaraan lapis baja dan beroperasi dengan asumsi bahwa mereka sedang melakukan penyelamatan untuk korban penculikan. Mereka kemudian melakukan penggeledahan di area properti milik orang tua Douglas Garland, tapi penggeledahan tersebut dilakukan tanpa menunggu surat perintah. Karena kan kalau kasusnya penculikan, artinya korban harus diselamatkan secepat mungkin. Dan kalau menunggu surat perintah yang entah kapan turunnya, dikhawatirkan hal yang nggak diinginkan terjadi sama korban. Dan karena penggeledahan tersebut dilakukan tanpa surat perintah, penggeledahan dibatasi hanya boleh dilakukan pada area rumah utama. Padahal, luas area properti milik keluarga Garland mencapai 40 hektar, area yang cukup luas untuk menyembunyikan 3 tubuh manusia. Selain itu, pencarian di rumah utama juga dibatasi. Mereka nggak boleh memasuki ruang-ruang sempit atau ruang yang bersifat privacy. Padahal kan mungkin aja korban penculikan justru ada di sana, tapi ya gimana lagi, udah resiko ngegeledah rumah orang tanpa surat perintah. Kenyataannya, seteliti apapun pada saat itu mereka cari, mereka nggak bisa temuin Alvin, Kathy, dan Nathan. Justru mereka menemukan sebuah ransel yang isinya borgol, pentungan, dan pisau. Saat itu, seorang detektif kemudian hadir di sebuah acara radio. Detektif itu bilang kalau peralatan yang kami temukan bukan peralatan untuk melakukan penculikan. Dan saat itu kami sadar kalau kami harus berhenti berharap akan menemukan mereka bertiga dalam keadaan hidup. Besoknya, tim RCPM melanjutkan pencarian di kediaman Douglas Garland, dan kali ini mereka membawa surat perintah yang akhirnya ngebuat mereka bisa melakukan pencarian dengan lebih leluasa di properti milik orang tua Douglas Garland. Dan pada hari itu tim RCPM nggak melakukan pencarian sendirian seperti sehari sebelumnya. Hari itu mereka dibantu oleh 300 personil polisi, Badan Layanan Perbatasan Kanada, Otoritas Keamanan Transportasi Udara Kanada, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, dan pejabat pemerintah Meksiko. Polisi juga bahkan ngunjungin kondominium Alvin dan Kathy yang ada di Meksiko untuk ngecek apa mungkin mereka ada di sana, dan ternyata mereka nggak ada di sana. Polisi juga kemudian ngecek area yang dilewatin rumah Douglas menuju kediaman Lignes. Mereka sisir semua area itu dan mereka tetap nggak menemukan tubuhnya Alvin,
Kathy, dan Nathan. Selama 4 hari pertama pencarian Alvin, Kathy, dan Nathan di properti keluarga Garland, sama sekali polisi dan pihak berwajib lainnya tidak menemukan tubuh mereka bertiga. Kemudian saat itu Douglas ditangkap untuk kasus pencurian identitas yang beberapa tahun sebelumnya dia lakukan. Beberapa orang bilang kalau Douglas emang sengaja ditangkap atau kasus itu sengaja dibuka lagi biar si Douglas ini ada di penjara sampai seenggaknya polisi bisa temuin tubuhnya Alvin, Kathy, dan juga Nathan. Kemudian dengan cepat, tanggal 7 Juli, sidang untuk kasus pencurian identitas yang Douglas lakukan digelar. Tapi pada tanggal 11 Juli, Douglas justru dibebaskan dengan jaminan sebesar $750. Rumornya saat itu Douglas sengaja dibebaskan karena sampai tanggal 11 Juli pun polisi masih belum bisa menemukan tubuhnya Alvin, Kathy, dan juga Nathan. Jadi dengan dibebaskannya Douglas, mereka berharap Douglas bakal pergi ke tempat di mana dia menyembunyikan 3 tubuh tersebut. Dan sebelum Douglas dibebaskan, polisi kasih tahu Douglas kalau kamu jangan pernah pergi ke properti keluargamu ya, karena kami masih belum selesai memeriksa rumah keluargamu di sana. Dan Douglas bilang, oke. Kemudian akhirnya harapan polisi terkabul karena pada tanggal 13 Juli malam, Douglas masuk ke properti keluarganya dengan diam-diam, dan dia bukan cuma dibuntutin sama polisi pakai mobil, tapi juga pakai helikopter. Douglas sendiri kemudian ditangkap pada 14 Juli tengah malam jam 1.30. Dan sebenarnya aku di sini nggak tahu ya alasannya polisi waktu itu nangkep Douglas apa karena dia masuk ke properti keluarganya tanpa izin, padahal sebelumnya dia udah diwanti-wanti untuk nggak masuk ke sana. Aku juga nggak ngerti bagian itu. Tapi nggak lama kemudian, masih pada tanggal 14 Juli, polisi mengumumkan kalau Douglas adalah pelaku atas apa yang terjadi kepada Alvin, Kathy, dan Nathan. Douglas kemudian didakwa atas 2 pembunuhan tingkat pertama atas Alvin dan Kathy, kemudian 1 dakwaan pembunuhan tingkat 2 atas Nathan O'Brien. Polisi juga mengumumkan kalau Alvin, Kathy, dan juga Nathan udah meninggal meskipun tubuh mereka nggak pernah ditemukan. Lalu kenapa polisi bisa menyimpulkan kalau mereka bertiga udah meninggal, dan apa alasannya polisi nuduh Douglas sebagai pelakunya? Jadi pada tanggal 5 Juli, pada hari kedua pemeriksaan kediaman Douglas, polisi menemukan tong sampah yang dalam keadaan terbakar. Dan sebenarnya aku agak bingung di bagian itu, karena kan polisi periksa rumah keluarga Douglas tanggal 4. Mereka juga kemudian tangkap Douglas tanggal 4. Dan tanggal 7 Douglas disidang. Nah, apakah dari tanggal 4 sampai tanggal 7 si Douglas ini ada di kantor polisi full, atau dia sempat pulang tanggal 5 dan kemudian dia bakar itu tong sampah? Aku juga nggak ngerti di bagian itu karena nggak dijelasin. Dan kalau bukan Douglas, berarti orang tuanya dong yang ngebakar tanpa sengaja gitu kan. Dan karena harus memadamkan api dengan hati-hati, polisi butuh waktu sekitar 4,5 jam. Yang setelah api dipadamkan, tentu aja isi tong sampah kebanyakan udah jadi abu, tapi masih ada beberapa hal utuh yang menunjukkan kalau itu adalah milik salah satu dari 3 korban Douglas. Abu di dalam tong sampah kemudian polisi kirimkan ke tim forensik, dan hal-hal utuh yang masih bisa dilihat itu ada kacamata, juga ada tulang dan gigi, dan itu kemudian juga dikirimkan ke tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian bukti-bukti untuk kasus ini datangnya itu bertahap. Setelah bukti ini ada bukti ini, setelah bukti ini ada bukti ini, bahkan bukti terus berdatangan sampai 2,5 tahun ke depan setelah kasus ini terjadi. Kemudian juga bukti-buktinya tuh informasinya rada-rada berbeda. Jadi ada satu informasi yang bilang kalau bukti ini adalah bukti utuh yang ditemukan tanggal 5 Juli dan kemudian cuma tinggal nunggu hasil forensik. Tapi juga ada yang bilang kalau bukti yang tanggal 5 Juli yang ditemukan dalam keadaan utuh ini nih juga termasuk dalam bukti yang udah jadi abu dan kemudian diperiksa ke forensik, yang kemudian hasilnya baru diketahui 10 bulan ke depan. Jadi daripada aku bingung dan aku juga nggak bisa menentukan gitu, akhirnya semua buktinya aku gabungin jadi satu tanpa aku sebutkan urutan waktunya, kecuali bukti terakhir yang datang 2,5 tahun kemudian. Dan ini bukti-buktinya tuh banyak banget. Ini juga bahkan belum 100% dikasih tahu ke publik karena pihak keluarga Lignas minta kalau bukti-bukti yang terlalu barbar nggak diumumkan ke publik. Dan kalian siap dengerinnya? Bukti yang polisi temukan di tong sampah adalah potongan tulang Nathan dan kakek neneknya, 17 pecahan gigi Nathan dan kakek neneknya, kacamata milik Alvin, kancing, perhiasan,
dan potongan daging Nathan, juga kakek neneknya yang ditemukan di sekitar tong sampah dalam keadaan hangus. Polisi juga mengumumkan tentang temuan mereka di kediaman Garland, diantaranya buku-buku milik Douglas yang diduga menjadi dasar tentang bagaimana dirinya memperlakukan Alvin, Kathy, bahkan Nathan. Kemudian juga ditemukan sebuah hard drive yang tersembunyi di balok-balok ruang bawah tanah. Ada 112 GB informasi di dalam hard drive tersebut yang isinya sejumlah dokumen tentang pembunuhan yang salah satu dokumennya berjudul Kill or Murder. Juga terdapat file tentang bagaimana melakukan otopsi secara manual, penelitian tentang senjata, penyiksaan, file tentang pasangan Lickness seperti di mana alamat mereka dan gimana cara merusak pintu rumah mereka. Bahkan Douglas punya kunci rumah pasangan Lickness. Kemudian di dalam hard drive tersebut juga ada foto-foto pria dan wanita dengan popok dewasa, di mana foto tersebut menunjukkan bahwa subjek dikendalikan dan foto tersebut juga bersifat seksual. Di antara banyaknya foto-foto tersebut juga terdapat foto Kathy Lickness. Polisi juga menemukan beberapa bukti di ruangan yang diduga adalah ruangan yang Douglas gunakan untuk menyiksa mereka bertiga. Di antaranya ada pisau, selusin borgol yang juga ada borgol untuk ukuran anak kecil, popok dewasa, pengikat atau belenggu yang juga ada untuk ukuran anak kecil, 2 buah cambuk, jejak sepatu berdarah yang cocok dengan jejak yang ada di kediaman Lickness, fragmen gigi milik korban, 2 buah wig, 89 pasang sepatu laki-laki dan perempuan, straight jacket, setelan jaket Tyvek, sarung tangan karet, sarung tangan kimia, jas hujan, peredam suara untuk pistol, amunisi, gantungan kunci mobil pasangan Lickness, gembok, botol kloroform, botol insulin, botol ribonuklis, senyawa untuk merusak DNA, bubuk pembeku darah, 2 tabung nitrogen, 1 gergaji besi besar dan pengait daging yang di kedua benda tersebut ada sedikit daging milik Kathy, juga ada DNA milik Alvin dan Nathan. Selain itu, pada hari penangkapan pertama Douglas atas kasus ini, di sepatunya terdapat noda darah yang setelah diperiksa adalah milik Alvin Lickness. Bukti paling penting sendiri kemudian datang 2,5 tahun kemudian, yaitu foto tentang properti keluarga Douglas pada tanggal 1 Juli 2014. Pada 1 Juli jam 8:30 pagi, 1 hari setelah pengumuman hilangnya Alvin, Kathy, dan Nathan, di atas tanah keluarga Garland terbang sebuah pesawat milik perusahaan pemetaan lahan dengan ketinggian 5.000 kaki. Kamera otomatis yang terpasang di pesawat akan mengambil gambar di bawahnya setiap 3 detik. Dan hari itu adalah hari yang sangat cerah, tidak berawan, jadi apapun yang ada di bawah bisa dipotret dengan jelas. Dari foto-foto di lahan keluarga Garland yang luas, polisi dan tim penyidik benar-benar periksa dengan teliti. Mereka memperbesar foto-foto itu dan akhirnya disitulah bukti atas pembunuhan pasangan Lickness dan cucunya oleh Douglas didapat. Di foto tersebut terlihat bahwa ada 3 mayat yang tergeletak di dekat deretan gudang sebelah selatan kediaman Garland. Dengan jelas 3 mayat itu merupakan 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. 2 orang dewasa hanya mengenakan kain berwarna putih dari pinggang mereka, bagian dada telanjang dan mereka seolah telah dipenggal, tapi beberapa lagi bilang kalau wajah mereka menghadap ke tanah. Sementara tubuh kecil di dekat mereka terlihat dalam keadaan meringkuk. Dan besoknya, waktu pesawat tersebut melintas lagi di area rumah mereka, 3 tubuh tersebut udah nggak ada, yang kemungkinan besarnya 3 tubuh itu udah dimutilasi dan kemudian dibakar oleh Douglas. Foto-foto Alvin, Kathy, dan Nathan yang tergeletak di properti keluarga Douglas nggak pernah dipublikasikan karena permintaan Jen. Foto tersebut bahkan nggak pernah ditampilkan di pengadilan, jadi cuma hakim, jaksa, pengacara, dan juri yang ngelihat foto-foto itu. Jen bilang dia nggak mau kalau kedua anaknya, terutama Luke, dia lihat tentang keadaan saudaranya dan itu akan ngeganggu mental anaknya. Karena itu foto-foto tersebut nggak pernah dipublikasikan. Setelahnya pembunuhan tingkat kedua atas Douglas untuk Nathan ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat pertama. Sampai akhir sidang, Douglas tetap mengaku tidak bersalah karena itu nggak pernah ada yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Alvin, Kathy, dan juga Nathan di akhir hidup mereka. Gimana proses pembunuhannya, apa yang udah Douglas lakukan sama mereka saat masih hidup,
dan saat mereka udah jadi mayat. Karena itu sampai sekarang pun mayat Alvin, Kathy, dan Nathan nggak pernah ditemukan karena ya satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan mereka cuma Douglas, dan si Douglas ini bahkan nggak mengakui kalau dia adalah pembunuh 3 orang itu. Dan selama persidangan pun Douglas nggak pernah sekalipun menunjukkan ekspresi bersalah atau sedih. Di akhir sidang, sama seperti kliennya, pengacara Douglas bilang kalau Douglas ini nggak bersalah, dan dia beralasan kalau itu karena DNA Douglas nggak pernah ditemukan di kediaman keluarga Liknes. Juga mobil pick up itu, siapa yang bisa bilang kalau Douglas yang nyetir? Dan yang ada di dalam bak mobil pick up pun, apa buktinya kalau ada 3 tubuh Kathy, Alvin, dan juga Nathan di dalam sana? Kalian nggak punya bukti apapun, katanya si pengacara. Pengacara Douglas juga pakai kesehatan mentalnya Douglas, dan dia kemudian mengajukan petisi praduga tidak bersalah. Kemudian jaksa yang menuntut Douglas bilang, dari semua bukti yang ada, jelas banget kalau Douglas terobsesi dengan Alvin dan Kathy. Dia nggak mau membunuh mereka begitu aja, dan karena itu dia kemudian mempermalukan dan melecehkan mereka, termasuk Nathan, di akhir hidup mereka bertiga, seperti yang terlihat di salah satu foto dalam hard drive milik Douglas yang menunjukkan keadaan Kathy. Nathan bahkan belum lahir waktu Alvin dan Douglas berselisih, dan selama waktu itu Douglas nggak pernah memaafkan atau melupakan perselisihan di antara mereka. Pembunuhan ini udah direncanakan sejak jauh-jauh hari oleh Douglas, dan hal itu dibuktikan dengan penelitian yang Douglas lakukan di komputernya, juga bukti yang didapat di hard drive miliknya tentang metode pembunuhan dan bagaimana rencana yang akan dia lakukan untuk masuk ke dalam rumah pasangan Liknes. Kemudian waktu Douglas mengetahui kalau pasangan Liknes berencana untuk pindah dan telah menjual semua asetnya, Douglas mempercepat semua rencananya. Douglas nggak meninggalkan satupun saksi, dan karena itu waktu dia mengetahui kalau Nathan melihat serangan terhadap Kathy di kamar mereka, Douglas ikut menyerang Nathan. Semua proses pembunuhan berfokus pada bagaimana dia mendominasi ketiga korbannya, dan tidak ada keraguan bahwa Douglas adalah pembunuh Alvin, Kathy, dan cucu mereka, Nathan. Kemudian tentang bukti langsung yang pengacara Douglas bilang, cuma karena DNA Douglas nggak ditemukan di kediaman Liknes, apakah bukti DNA Alvin, Kathy, dan Nathan seperti darah dan juga bahkan potongan daging mereka ditemukan di properti keluarga Douglas bukan bukti langsung? Apa darah Alvin di sepatu Douglas yang ditemukan pada 4 Juli bukan bukti langsung? Kata si jaksa gitu. Dan karena pengacaranya Douglas ngangkat isu tentang kesehatan mentalnya Douglas, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang tentang kesehatan mental Douglas, yang ternyata Douglas nggak punya penyakit mental, dia udah dinyatakan sembuh dan dia layak dihukum secara normal. Kemudian tanggal 16 Februari 2017, Douglas diputus bersalah atas 3 pembunuhan tingkat pertama. Dia kemudian dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat selama 75 tahun. Dan 75 tahun itu berdasarkan jumlah korban yang dia bunuh. Jadi sebenarnya untuk untuk hukuman seumur hidup bisa mendapatkan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 25 tahun. Dan karena Douglas ngebunuh 3 orang, jadinya 25 kali 3, 75. Jadi dia baru bisa bebas setelah usianya 120 ke atas, dan waktu itu usia Douglas 50-an. Dan kemudian aku yang awalnya ngerasa nggak adil untuk kasus ini, karena kenapa si Douglas itu cuma dihukum penjara seumur hidup, padahal dia barbar banget. Dia bukan cuma ngebunuh mereka, dia mempermalukan mereka di akhir kehidupannya, dan bahkan ngebuat keluarga mereka nggak bisa memakamkan mereka dengan layak. Tapi tahu nggak sih endingnya? Aku suka banget ending ini. Ternyata di dalam penjara Douglas disiksa oleh tahanan lainnya. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi banyak. Bukan cuma sehari 2 hari, tapi setiap hari. Douglas bahkan pernah ketangkap kamera lagi pincang karena dia baru aja diserang sama tahanan lainnya. Ini endingnya nih lebih bagus daripada hukuman mati, seriusan. Hukuman mati itu terlalu mudah untuk kejahatannya si Douglas ini kan. Ya kan?